Sekarang fokus dari para investor sedang tertuju pada perusahaan-perusahaan teknologi dan juga kripto. Hal ini menjadi kesempatan yang sangat bagus bagi investor-investor anti-mainstream yang mencari peluang di industri-industri yang sedang tidak populer. Tidak populer bukan berarti tidak bagus ya, justru sekarang banyak perusahaan-perusahaan yang tidak terlalu populer tapi memiliki valuasi yang sangat bagus dan sangat murah. Salah satunya adalah perusahaan-perusahaan di bidang energi ya, seperti Canadian Natural. Hai Sobat Investor, selamat datang di Islam Invest dan kali ini kita akan membahas perusahaan Canadian Natural Resources dengan kode ticker CNQ diperdagangkan di bursa New York Stock Exchange. Kenapa kita membahas perusahaan ini? Karena ini adalah perusahaan yang bertumbuh dengan sangat cepat ya. Di sini kita lihat nih, secara tahunan itu pertumbuhannya sangat luar biasa, sempat turun sebentar di tahun 2020, tapi sekarang kembali melonjak lagi dan secara kuartal itu terus meningkat dan memiliki price to earning yang sangat murah dan juga pembagi dividen yang sangat bagus. Oleh sebab itu ini sangat layak untuk kita bahas bersama-sama Sobat Investor. Nah, tapi sebelum kita bahas tentang sahamnya, kita lihat sekilas dulu mengenai perusahaannya ya. Canadian Natural Resources adalah perusahaan energi yang memproduksi gas alam cair, dan minyak bumi. Situs resminya adalah di cnrl.com. Ini adalah perusahaan yang berbasis di Kanada ya, kantor pusatnya, tapi wilayah operasinya di seluruh dunia. Kita lihat di sini, Operation World Class Asset. Untuk penambangannya itu sudah ada di beberapa tempat di belahan dunia. Yang utama tentu saja adalah di North America ya, di Kanada itu sendiri. Dan selain itu juga ada di Eropa dan juga beberapa tempat di Afrika, Sobat Investor. Dan hasilnya tentu saja adalah natural gas atau gas alam dan juga crude oil ya, atau minyak mentah dan juga oil sands. Oke, dan kita tahu ya, perusahaan-perusahaan energi yang ada di luar negeri itu dikelola dengan sangat bagus ya, dan bisa menjadi sebuah investasi yang sangat bagus karena perusahaan-perusahaan seperti ini, seperti Canadian Natural Resources ini kan memiliki pendapatan yang stabil ya, dan juga barrier of entry-nya juga sangat tinggi, artinya nggak semua orang bisa langsung tiba-tiba mendirikan perusahaan pertambangan seperti ini ya. Dan karena Canadian Natural Resources ini adalah salah satu yang terbesar di Kanada, tentunya ini menjadi salah satu keuntungan tersendiri Sobat Investor. Dan ingat ya, ini perusahaannya kan bukan cuma di minyak bumi, tapi juga ada di gas alam. Dan sekarang Canadian Natural Resources juga sedang berusaha untuk mengurangi tingkat emisinya menuju ke net zero atau zero emisi. Dan ini bagus ya, saya suka ketika perusahaan-perusahaan itu mengurangi tingkat emisinya sampai menjadi zero. Artinya perusahaan ini menuju ke perusahaan yang ramah lingkungan Sobat Investor. Sekarang langsung saja kita lihat ke sahamnya Sobat Investor. Canadian Natural Resources diperdagangkan di bursa New York Stock Exchange dengan kode ticker CNQ. Sekarang diperdagangkan di harga $63 per lembar saham ya, untuk hari bursa tanggal 22 April tahun 2022. Kita lihat di sini ya, dalam satu hari terakhir sedang turun, lumayan turunnya sampai 3,4%. Dalam 5 hari terakhir ternyata masih turun 3,8%. Dalam 1 bulan terakhir masih naik 1,3%, dan dalam 6 bulan terakhir ternyata sudah naik sangat banyak ya, sampai 49%. Dan dalam 1 tahun terakhir ternyata sudah naik luar biasa banyak sampai 114% Sobat Investor. Yang menarik, meskipun harga sahamnya sudah naik sampai 100% seperti ini Sobat Investor, tapi ternyata price to earning ratio-nya itu masih sangat murah, yaitu hanya 12-an saja. Artinya sebenarnya kalau kita lihat ya, valuasinya itu pernah jauh lebih murah dari ini. Yang lebih keren lagi Sobat Investor, untuk dividend yield-nya itu juga tergolong besar, yaitu 3,72%. Artinya perusahaan ini juga selain sedang bertumbuh dan mencapai capital gain yang luar biasa ya, tapi juga bisa mendapatkan pendapatan tambahan berupa dividen yang jumlahnya cukup lumayan Sobat Investor. Jadi ini adalah growth stock sekaligus juga dividen stock. Jarang ada perusahaan-perusahaan yang seperti ini Sobat Investor. Hal ini bisa terjadi karena perusahaan-perusahaan energi itu sedang tidak terlalu mendapatkan perhatian dari para investor yang sedang fokus ke perusahaan teknologi dan juga kripto. Jadi ini juga bisa menjadi kesempatan bagi investor-investor yang mencari perusahaan-perusahaan dari segmen lain yang bisa sangat murah dan bagus peluangnya Sobat Investor. Untuk market capitalnya sekarang di angka 77 miliar dolar ya, angka yang sudah cukup besar tentunya, tapi masih bisa berkembang sangat
besar lagi ke depannya Sobat Investor, karena masih kurang dari 100 miliar dolar. Lanjut kita ke performa keuangannya, kita lihat secara tahunan terlebih dahulu. Untuk laporan keuangan tahunannya sudah selesai ya, karena tahun fiskalnya itu berakhir di Desember tahun 2021. Kita lihat di sini ya. Secara overall sebenarnya performa dari CNQ itu terus meningkat ya. Ini dari tahun 2017, 18, 19, 20, dan 21 itu sebenarnya terus meningkat. Hanya di tahun 2020 saja yang menurun, dan itu wajar karena tahun 2020 adalah tahunnya pandemi, jadi semuanya tutup ya. Termasuk perusahaan-perusahaan pertambangan juga dan energi juga, karena banyak perusahaan yang sedang tutup, tentunya kebutuhan akan energi juga berkurang dan mengakibatkan Canadian Resources itu mengalami penurunan performa. Tapi di tahun 2021 langsung kembali melonjak dengan peningkatan yang sangat luar biasa bagusnya dibandingkan dengan tahun sebelumnya Sobat Investor. Nah, kita lihat di tahun 2021 itu pendapatannya mencapai 30 miliar dolar atau meningkat sebesar 77% dibandingkan dengan tahun 2020 ya tentunya. Ini sebenarnya nggak apple to apple sih, karena tahun 2021 ini kan kalau kita bandingkan dengan tahun 2020 ini kan sedang pandemi, jadi performanya sedang kurang bagus. Jadi kurang bagus kalau kita bandingkan dengan kondisi yang sedang parah seperti ini ya. Jadi kita langsung lihat saja ke ini aja, ke net profit margin-nya. Net profit margin dari CNQ itu sangat bagus, yaitu sebesar 25%. Wajar sih memiliki net profit margin yang bagus ya, karena pada dasarnya mereka hanya mengambil sumber kekayaan alam dan kemudian dijual. Tentu saja setelah dikurangi dengan biaya-biaya produksi dan biaya karyawan dan peralatan, tentu saja harusnya masih memiliki net profit margin yang cukup bagus. Dan ini masih tergolong sangat bagus ya net profit marginnya, yaitu 25,5%. Nah, sekarang kita lihat lebih dalam mengenai laporan keuangannya di situs MarketBeat. Bidang industrinya adalah crude, petroleum, dan natural gas, yaitu minyak mentah dan gas alam. Sektornya adalah oil and energy, dengan jumlah karyawan yang tergolong tidak terlalu banyak. Surprisingly, biasanya perusahaan-perusahaan pertambangan itu memiliki jumlah karyawan yang banyak ya. Tapi ternyata Canadian Natural Resources itu memiliki employee yang tergolong sedikit, yaitu hanya sebanyak 9.735 employee saja. Dan Canadian Natural Resources itu didirikan sudah cukup lama ya, yaitu dari tahun 1989 Sobat Investor. Dengan penjualan tahunan sebesar 26,2 miliar dolar, memiliki price to sales yang sangat murah. Kalau secara price to sales itu sangat-sangat murah ya harganya, yaitu hanya 2,84 kalinya saja. Sedangkan price to book-nya juga tergolong tidak terlalu mahal ya, yaitu hanya 2,53 saja. Ini kalau menurut saya sih untuk perusahaan-perusahaan internasional, price to book sebesar 2,5 itu tergolong sangat murah Sobat Investor. Untuk net profit margin menurut MarketBeat sebesar 23,33%. Nah, ini yang menarik. Return on equity dari Canadian Natural Resources itu tergolong cukup besar, yaitu sebesar 21,2% ya. Untuk return on equity di atas 20%, saya sudah kategorikan sebagai jumlah yang cukup besar, dan ini cukup banyak ya karena di atas 21%. Return on assetnya sebesar 9,8%. Lanjut kita ke debt-nya ya. Debt to equity ratio itu ternyata sangat bagus, yaitu hanya 0,37 kalinya saja Sobat Investor. Ini hutangnya sangat sedikit, artinya Canadian Natural Resources memiliki kemampuan untuk survive dalam jangka panjang ya, karena tidak terbebani dengan hutang yang banyak ya. Hutangnya itu sangat-sangat sehat, meskipun current dan quick ratio-nya juga tidak terlalu bagus, yaitu masih di bawah 1, tapi seharusnya nggak masalah karena debt to equity ratio-nya juga sangat rendah. Lanjut ke price to earning-nya itu sangat murah, yaitu hanya 12,35 saja menurut MarketBeat. Untuk forward PE-nya itu diasumsikan price to earning kedepannya itu bisa semakin murah, yaitu di angka sekitar 9,03 ya kalau harga sahamnya dalam posisi seperti sekarang. Lanjut kita ke Yahoo Finance. Canadian Natural Resources itu selalu bisa mengungguli prediksi analis, dan peningkatan labanya juga nggak main-main, sangat meningkat pesat ya. Kita lihat di sini. Ini dari kuartal kedua, kuartal ketiga, dan kuartal keempat tahun 2021 itu selalu di atas prediksi para analis ya, dan peningkatannya juga sangat luar biasa nih, tajam ke atas ya. Artinya ini adalah perusahaan growth stock yang sangat bagus Sobat Investor. Lanjut kita ke rekomendasinya. Nah, surprisingly meskipun keuangannya sangat kuat, pertumbuhan perusahaannya juga sangat bagus, tapi ternyata recommendation ratingnya itu hanya 2,1 saja angkanya, alias
di range buy, nggak sampai strong buy sobat investor. Kenapa hal ini bisa terjadi? Ya karena sekarang perusahaan-perusahaan energi itu sedang tidak terlalu populer, artinya biasanya rekomendasi perusahaan-perusahaan energi itu memang hanya di angka sekitar buy atau hold saja sobat investor. Jadi menurut saya rekomendasi 2,1 atau buy itu sudah cukup bagus ya. Lanjut kita ke situs Nasdaq. CNQ atau Canadian Natural Resources itu memiliki histori pembayaran dividen yang sangat bagus. Kita lihat di sini ya. Di tahun 2014, 15, 16, 17, 18, 19 dan di tahun 2020 itu selalu rutin membagikan dividen, dan di tahun 2020 itu membagikan dividen sampai 4 kali ya. Tapi di tahun 2021 hanya 2 kali saja, karena di tahun 2021 ini kan pendapatannya didapatkan tahun 2020 ya, saat dimana pandemi sedang merebak, artinya pendapatannya sedang menurun. Jadi wajar kalau pembagian dividennya hanya 2 kali saja dari rata-rata 4 kali ya. Tapi itu masih bagus loh, karena di saat pandemi sedang parah-parahnya, tapi ternyata CNQ masih tetap mampu membagikan dividen 2 kali setahun sobat investor. Dan sekarang di tahun 2022, Canadian Natural Resources sudah membagikan dividen 1 kali sobat investor, dan saya yakin ya kedepannya di tahun ini akan membagikan dividen lagi sebanyak 3 atau 4 kali sobat investor. Artinya Canadian Natural Resources itu bisa diandalkan dalam pembagian dividen, dan yieldnya juga cukup besar ya, di angka 3%, artinya sangat bisa diandalkan dari pendapatan dividennya. Analis research untuk CNQ adalah buy saja berdasarkan 11 analis, artinya jumlah analis yang meneliti saham CNQ itu cukup banyak ya. Jadi rekomendasinya bisa kita asumsikan cukup akurat sobat investor, dan nama-namanya juga besar ya yang meneliti saham CNQ, yaitu ada JP Morgan, Morgan Stanley, National Bank, Raymond James dan sebagainya sobat investor. Jadi menurut saya recommendation rating buy untuk perusahaan energi sekarang udah rekomendasi yang sangat-sangat bagus dan layak untuk kita investasikan dalam jangka panjang sobat investor, untuk bisa mendapatkan capital gain yang tahun lalu sebesar 100% seperti ini, dan juga mendapatkan dividen yang cukup besar yieldnya sobat investor. Oke, bagaimana pendapat kalian mengenai Canadian Natural Resources? Apakah kalian tertarik untuk berinvestasi di saham energi seperti ini? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, klik like dan share jika kalian menyukai video ini, atau dislike saja jika kalian tidak menyukai video ini. Dan jika kalian memiliki request saham apa yang ingin dibahas selanjutnya, tuliskan juga di kolom komentar. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya, nyalakan lonceng notifikasinya agar terus mendapatkan update terbaru dari Islam Invest. Semua yang ada di video ini adalah opini pribadi saya, mohon untuk tetap lakukan penelitian kalian sendiri sebelum memutuskan membeli atau menjual saham apapun. Oke, cukup sekian video kita kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Terus berinvestasi karena investasi adalah hobi.